Ya, sahabat channel Suara Serak, kita lanjutkan lagi part ke-46 kisah Yesen. Selamat menikmati, selamat malam, semoga semuanya terhibur. Terima kasih. Bintang-bintang cemberut, enggan untuk bersinar, dan rembulan sendiri terdiam. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, tidak ada kedamaian. Melihat dari jauh, sekelompok 9 orang melewati langit seperti 9 cahaya ilahi, masing-masing dengan aura agung dan kultivasi yang mendalam, semuanya adalah kultivator surgawi semu. Mereka, jika dilihat lebih dekat, adalah Tong Xuan dan yang lainnya, bukan? Wajah kesembilan pria itu pada umumnya tidak jelek, mereka ingin kembali ke sekte untuk membuat permohonan besar untuk Ye Sen, tetapi sepanjang jalan, kota-kota Tuwir yang mereka lewati, susunan teleportasi semuanya telah dihancurkan, membuat mereka terbang langsung ke Heng Yue dengan berjalan kaki. Siapa yang sangat tidak etis? Seorang leluhur tua Heng Yue telah mengutuk sepanjang jalan. Jika saya tahu itu, saya seharusnya pergi ke aula cabang kelima dengan bantuan susunan teleportasi. Leluhur tua lainnya juga penuh dengan garis hitam, terbang seperti ini, bahkan jika kita tidak berhenti sejenak, kita harus terbang selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kota Tuwir berikutnya mungkin memiliki formasi teleportasi. Aku sudah mendengar kamu mengatakan itu lebih dari 800 kali. Bisakah kamu lebih tenang? Beberapa leluhur tua mengobrol dengan santai sepanjang jalan, menyebabkan leluhur tua Tong Xuan di depan mereka mendengus dingin. Token pemimpin sekte telah dicuri, peta Kyushu Swantian telah diambil, bahkan pemimpin sekte Heng Yue telah diculik. Bagaimana mungkin kalian semua ingin beristirahat di sini dan berbicara omong kosong? Meskipun mulut beberapa leluhur besar tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak yakin di dalam hati mereka. Mereka sekarang berharap Ye Sen akan menghancurkan Yin Ziping, dan mereka kemudian dapat dengan benar membantu Ye Sen naik tahta. Mereka lebih condong ke arah Ye Sen sekarang daripada tuan rumah Yin Ziping yang tidak patuh itu. Dengan itu, beberapa orang mengikuti langkah Tong Xuan Sen. Saat fajar, Ye Sen berjalan ke kota Tuwir Aula cabang kelima Heng Yue. Saat dia berjalan masuk, dia mendengar suara-suara pembicaraan yang muncul dari kedai teh dan bar anggur. Dewa pemusnah, Qin Sen, adalah orang suci dan, Ye Sen, mengejutkan bukan? Selalu ada 1 atau 2 master yang fasih berbicara terbata-bata tentang sesuatu yang menarik, memuntahkan ludah kemana-mana. Saya bingung, bukankah Ye Sen sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Seseorang menghela nafas dan menamparkan bibirnya. Pertempuran kemarin, adegan itu hanya menggantung. Seseorang berseru, 90% tuan rumah dikalahkan, dan karena alasan itu, orang-orang dari Sekte Zhengyang, Jenderal Qing Yun dan Sekte Heng Yue, oh ya, ada juga Tuan Ling Zhen yang harus membunuh Ye Sen di tempat. Untungnya, ada sekelompok orang yang tidak lemah untuk membantu Ye Sen, bahkan orang-orang dari kota dan benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, baku tembak antara kedua belah pihak, itulah yang saya sebut menggantung. Yang lebih menggantung adalah klan Zhengyang. Seseorang menamparkan bibirnya, untuk membunuh Ye Sen, seluruh pasukan dari seluruh aula dikerahkan, dan dengan dinginnya tergelincir oleh Ye Sen, Tong Sen saudaraku. Aku sekarang bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dimiliki tubuh Xuan Ling jika dia tahu bahwa orang yang menculiknya adalah Ye Sen. Seseorang mengusap dagunya, Ye Sen ini benar-benar berani melakukan apa saja. Dia berani menculik mantan pacarnya dan meminta uang tebusan, dan dia bahkan tidak membebaskannya setelah menerima uang tebusan. Keluargaku miskin, jadi aku berjuang untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan, dan kalian masih membicarakannya. Ye Sen lewat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengorek-ngorek telinganya tanpa malu-malu. Namun, ketika sampai pada Jiningshan, dia masih sedikit terkejut sampai sekarang. Baru kemarin, semua leluhur klan Zheng yang hadir, dan dia bahkan berani menyelamatkannya. Jika ini diketahui oleh orang-orang dari klan Zheng yang, entah bagaimana dia akan dihukum. Aku menyelamatkanmu 3 kali, kamu menyelamatkanku sekali, kamu masih berhutang 2 kebaikan padaku.
Ye Sen bergumam dengan suara kecil, menghitung dalam hatinya apakah dia harus mencari waktu untuk meminta Jin Ningshan mengembalikan dua bantuan ini kepadanya. Saat dia menghitung dalam pikirannya, dia sudah berjalan ke kediaman Hall Master Aula cabang kelima seperti hantu-hantu dan tiba di istana bawah tanah Aula cabang kelima. Ya dewa, begitu dia muncul, jiwa-jiwa berduri yang menjaga sub Aula kelima buru-buru memberi hormat. Apakah ada kabar dari pihak Heng Yue, dan apakah Tong Xuan dan yang lainnya sudah kembali? Ye Sen menatap jiwa berduri. Tidak, jiwa berduri menjawab dengan sederhana dan kering, bahkan untuk Ye Sen, Tuan Suci, dia masih membawa aura yang sedikit acuh tak acuh, yang mana, Ye Sen sudah lama tidak melihat sesuatu yang aneh. Kurasa mereka juga tidak kembali. Ye Sen mengorek telinganya, 80% dari mereka masih terbang menuju Heng Yue sekarang. Ya dewa, Yan Sun dan yang lainnya telah menunggu lama. Buka formasi, aku akan kembali sekarang. Ye Sen langsung berjalan ke formasi teleportasi Void. Segera, formasi teleportasi berdengung dan bergetar, lalu berputar dengan cepat, dan Ye Sen langsung menghilang di dalam. Ketika dia melangkah ke saluran spasial, Ye Sen tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di lubang hitam spasial. Lautan ki yang kacau di lubang hitam spasial begitu menakutkan sehingga bahkan dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa bertahan sedetik pun. Anak naga kecil itu benar, lubang hitam spasial memang bukan tempat yang bagus. Ye Sen menghela nafas dan menamparkan bibirnya, di masa depan, saya tidak akan pernah memasuki lubang hitam spasial lagi sampai saya harus, lebih baik lebih jarang memasuki tempat itu. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa menyentuh mata roda abadi kirinya. Dalam pertempuran dengan Yin Ziping ini, dia telah menggerakkan roda abadi Dao Surgawi lebih dari sekali, menghabiskan banyak kekuatan pupilnya, dan jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia tidak akan bisa melakukannya selama 10 hari setengah bulan. Seperempat jam kemudian, dia melangkah keluar dari formasi teleportasi Void dan muncul di istana bawah tanah Sekte Heng Yue. Begitu dia melihat mereka, dia melihat lusinan sosok, termasuk leluhur tua klan surgawi, Zhong Jian, Gu Santong, Yang Dingtian, Dao Xuan dan Feng Wuxian, semuanya berdiri di istana seolah-olah mereka menyambutnya. Yo, apakah mereka semua ada di sini? Ye Sen memperlihatkan dua baris gigi seputih salju. Ini sangat panas sampai meledak. Segera, dua barang, Gu Santong dan Taois Wu Ya, muncul, keduanya mengelus dagu mereka dan mengitari Ye Sen tepat 2 kali secara terbalik, seperti melihat monyet. Api adalah api, dan hampir menutup telepon. Ye Sen berkata dan tidak lupa untuk menyentak, hampir membuatku takut kencing. Kita semua meremehkan kekuatan Yin Ziping. Patriark Surgawi dan yang lainnya juga sedikit takut, jika kami mengetahuinya. Kami lebih suka mundur dan menggunakan opsi kedua daripada membiarkan kamu, Komandan Utama, masuk ke dalam bahaya. Bukankah aku kembali ke sini? Ini masih keberuntungan. Ye Sen menyeringai. Chen, ayo, temui tuanmu Heng Tian. Yang Dingtian angkat bicara, menarik Ye Sen ke depan guru surgawi Heng Tian. Ye Sen bertemu dengan leluhur utama. Ye Sen masih hormat, guru surgawi Heng Tian di depannya tidak sama dengan alam Tong Xuan. Tong Xuan telah mencoba membuatnya terbunuh beberapa kali, dibandingkan dengan Tong Xuan, Heng Tian di depannya telah membantu mereka dengan baik, jika tidak, mereka tidak akan mengambil sekte Heng Yue dengan mudah. Surga telah memberkati Heng Yue saya. Tuan Heng Yue memegang bahu Ye Sen dengan kedua tangannya, jauh lebih bersemangat dari yang dia harapkan. Melihat Ye Sen di depannya, sikapnya yang sudah tua langsung menjadi jauh lebih muda. Saya mendengar dari Penatua Pang bahwa sesepuh kamu juga telah menyiapkan hadiah pertemuan untuk saya. Ye Sen menyeringai. Astaga, kapan aku pernah mengatakan itu? Di samping, Huang Chuan langsung mengutuk. Kalau begitu mungkin aku salah dengar, kata Ye Sen dan tidak lupa untuk mengorek telinganya. Hadiah pertemuan secara alami ada di sana. Orang macam apa Heng Tian Tianren itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Sen mengatakan itu padanya? Atau bisa dikatakan bahwa niat sebenarnya Ye Sen bukanlah untuk meminta hadiah pertemuan, tetapi untuk secara halus memberinya langkah mundur, mengetahui bahwa di masa lalu,
karena keputusan yang salah dari orang-orang tua seperti mereka, Ye Shen dipaksa untuk meninggalkan Heng Yue, dan tidak akan ada hal-hal menyedihkan yang terjadi kemudian. Yang benar adalah seperti yang ditebak oleh orang-orang di surga Heng, inilah tepatnya niat Ye Shen. Kamu memberikan beberapa batu spiritual untuk berarti sesuatu, masalah ini akan terungkap. Kamu adalah seorang dan Saint, tentu saja kamu tidak kekurangan pil. Pedang roh ini secara pribadi dimurnikan olehku. Aku akan memberikannya kepadamu. Saat Heng Tianren mengatakan itu, dia sudah mengeluarkan pedang roh ungu dan menyerahkannya kepada Ye Shen. Terima kasih, Tuan Leluhur. Ye Shen menyeringai dan mengambil pedang roh itu. Mereka berdua memiliki pemahaman yang tak terucapkan. Tidak perlu membicarakan masa lalu, hadiah pertemuan yang ikonik sudah cukup untuk menutupi rasa malu yang tidak perlu. Anak ini sangat dalam, dia benar-benar bahan alami untuk menjadi seorang komandan. Heng Tianren membelai jenggotnya dan menatap Ye Shen, benar-benar semakin dia menatapnya, otaknya ditendang oleh keledai untuk memeluk Yin Xiping pada saat itu. Ceritakan tentang situasi Heng Yue. Sisi Ye Shen melihat sekeliling kerumunan. Lebih dari 90% dari para tetua dan murid memelukmu. Zhong Jiang berkata sambil tersenyum, secara alami, tidak ada kekurangan orang yang berada di kedua sisi pagar di sini. Tapi itu bukan masalah besar, ada juga murid dan sesepuh yang telah melakukan banyak kejahatan. Mereka telah disegel di ruang bawah tanah, mereka hanya akan dilikuidasi bersama saat Tong Xuan dan yang lainnya kembali. Ini berjalan lebih baik dari yang saya kira. Ye Shen tersenyum. Chen, apa yang akan kamu lakukan pada Tuan Tong Xuanmu? Heng Tianren memandang Ye Shen, dan Yang Dingtian dan yang lainnya juga menoleh. Mereka masih ingin mendengar pendapat Ye Shen. Jelas tidak mungkin membuatnya mengakui keberadaanku. Ye Shen tersenyum tipis. Apa yang disebut kesuksesan seorang raja dan kekuatan hukum yang kejam akan membuatnya berakhir tragis di tengah-tengah pemberontakan. Kata-kata Ye Shen membuat orang-orang Heng Tian dan Yang Dingtian terdiam. Kata-kata Ye Shen halus, dan meskipun tidak jelas, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendengar maknanya. Segera, desahan lega terdengar dari istana bawah tanah yang sunyi. Selanjutnya, Ye Shen tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memberikan penghormatan terakhir, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana bawah tanah, menunggu Tong Xuan dan yang lainnya kembali. Ketika dia meninggalkan istana bawah tanah, Ye Shen menarik napas panjang, itulah perasaan seperti di rumah. Berdiri di depan istana, dia bisa melihat setengah dari Heng Yue, kelompok gunung spiritual yang mempesona, awan berkabut, gunung spiritual, istana, paviliun, semua seperti yang ada dalam ingatannya. Heng Yue, saya telah kembali. Ye Shen tersenyum tipis, meskipun dia telah menemukan aura rumah, dia selalu merasa ada yang berbeda. Meskipun hanya setahun yang singkat, itu memberinya perasaan berada di dunia yang berbeda. Keadaan pikirannya sangat berbeda antara saat dia pergi setahun yang lalu dan saat dia kembali setahun kemudian. Terlalu banyak hal yang telah terjadi selama periode ini, yang memungkinkannya untuk secara bertahap melihat dunia dengan jelas. Setelah melihat terakhir kali ke pegunungan Heng Yue, Ye Shen melangkah menuruni tangga awan dan langsung menuju ke puncak Gadis Giok. Kemunculannya segera menarik perhatian para murid Heng Yue, sepasang mata yang kagum dan bersyukur. Kagum akan keberanian Ye Shen yang besar dan bersyukur bahwa dia telah menarik mereka keluar dari lautan api. Selamat pagi. Ye Shen tersenyum sepanjang jalan dan juga menyapa para murid yang lewat. Selamat pagi. Selamat pagi. Untuk beberapa alasan, sapaan Ye Shen membuat para murid merasa tersanjung. Mengetahui bahwa Ye Shen akan menjadi kepala sekolah Heng Yue sekarang, dan semua kepala sekolah sangat agung. Dewa pemusnah Qin Shen, dan Santo Ye Shen. Melihat punggung Ye Shen saat dia pergi, terlalu banyak hati yang dipenuhi dengan emosi. Fakta bahwa seseorang yang telah meninggal telah hidup kembali sudah cukup mengejutkan bagi mereka. Tetapi banyak sekali peristiwa yang menggemparkan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir pada dasarnya semua terkait dengannya. Keributan kembalinya terlalu besar. Kembalinya dia telah memberiku banyak energi. Banyak murid menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Yin Xiping, kakak senior Ye tidak tahu seberapa jauh lebih baik darinya. Terlalu banyak yang memiliki senyum tanpa beban di wajah mereka dan kehangatan mengalir di hati mereka saat mimpi buruk mereka berakhir. Di sini,
Ye Sen sudah berjalan ke puncak gadis giok. Saat masuk, dia melihat Liu Yi, Namong Yue, Ni Feng, Si Tunan, Xiong Er dan Xie Yun. Pada dasarnya semua teman dekatnya dari masa lalu ada di sana, bahkan Ling Xiao, Xiao Xiang dan Zhou Ao juga ada di sana. Ayo hei, siapa ini? Saat Ye Sen berjalan, Xiong Er mengusap dagunya yang gemuk dan menatap Ye Sen dari atas ke bawah, dan matanya yang kecil sangat fokus dan mencuri. Enyahlah. Ye Sen menamparkan tumpukan Xiong Er dan menyapu dia di atas bara api. Ya dewa, bisakah kamu menghadiahi aku dengan minuman? Si Tunan menatap Ye Sen dengan wajah serius. Itu langkah yang bagus. Ye Sen melirik si Tunan dengan kagum. Cepat, jangan konyol, keluarkan wanita jalan Yin Ziping itu terlebih dahulu dan biarkan aku menendangnya 2 kali untuk keluar. Xie Yun sudah berjalan dengan lengan baju digulung. Mendengar kata-kata ini, mata semua orang menatap Ye Sen, terutama Xiao Xiang, yang seluruh auranya telah berubah. Roh pemusnah sedingin esnya tidak dapat ditekan, begitu pula sebagian besar yang lain, roh pemusnah mereka terhadap Yin Ziping telah mencapai titik di mana ia tidak dapat ditahan. Mengingat pemandangan ini, Ye Sen harus mengeluarkan kuali ilahi luo besar, dan Yin Ziping, yang disegel di dalam, dibangunkan dengan jentikan jari Ye Sen. Yin Ziping, Xiao Xiang dan Ling Xiao, yang satu memegang pedang Mosie dan yang lainnya memegang pedang Ganxiang, membunuh kuali ilahi luo agung tepat di depannya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Xiong Er juga menggunakan tongkat gigi serigala, auranya berubah secara dramatis dan sikap dinginnya luar biasa. Dasar kutu kupret. Si Tunan juga membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pemusnahnya, aura pemusnahnya meluap. Darah akan membayar darah. Xie Yun membawa pedang pemusnah, Huo Teng membawa palu godam, Hua memegang tongkat besi, Xi Yan memegang pedang Ling Feng, dan pada dasarnya semua orang, masing-masing dengan kilatan dingin di mata mereka, setelah menjadi korban begitu parah oleh Yin Ziping, sekarang saatnya untuk menyelesaikan skor. Kalian, Yin Ziping yang baru saja bangun dari pingsan, melihat begitu banyak wajah yang familiar, semuanya membeku sejenak. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak menyangka bahwa semua orang di depannya ini masih hidup. Yin Ziping, apakah kamu senang melihat kami? Ye Sen memandang Yin Ziping dengan penuh minat. Ye Sen. Setelah melihat Ye Sen, wajah Yin Ziping yang tidak bisa dipercaya langsung berubah menjadi mengerikan. Suara mendesis dan menderu mengguncang kuali besar dan mendengung. Aku adalah pemimpin sekte Heng Yue. Kamu berani menyentuhku. Kalau begitu, sebaiknya kamu lihat dulu di mana ini. Ye Sen berkata dengan sangat santai. Mendengar ini, Yin Ziping, yang matanya penuh dengan seringai, tanpa sadar masih menyapu, dan ketika dia melihat banyak gambar yang sudah dikenalnya, ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya lagi. Puncak gadis giok. Ini adalah puncak gadis giok. Ini adalah sekte Heng Yue. Yin Ziping sepertinya mengerti sesuatu dalam sekejap. Aku benar-benar minta maaf karena orang-orangku secara tidak sengaja mengambil kembali Heng Yue saat aku berduel denganmu. Ye Sen mengeluarkan kendi anggurnya dan berbicara dengan tergesa-gesa saat dia menyeruputnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Ziping menggeram seperti anjing gila. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Ye Sen mengangkat bahunya dengan santai, oh ya, saya lupa memberitahu kamu, 9 aula cabang Heng Yue telah lama berada di tangan kami, yang dihancurkan dalam huru hara 3 sekte bukanlah garis keturunan langsung dari guru sekte, tetapi garis keturunan langsung kamu, itu benar, kami mengarahkan semua ini, adapun 9 master aula cabang kamu, mereka semua berada di ruang bawah tanah saat ini menunggu untuk dipersatukan kembali dengan kamu. Kalian, mata Yin Ziping melotot dan wajahnya mengerikan, hanya pada saat ini dia terbangun seperti mimpi, dia pikir dia memiliki gambaran besar di tangannya, tetapi sebenarnya dialah yang telah ditipu. Menurutmu untuk apa aku mati-matian mencoba mengambil pedang naga Taisumu? Ye Sen masih berbicara dengan acuh tak acuh, tersenyum main-main dan menggoda, kau pikir aku tidak tahu bahwa itu adalah tanda dari pemimpin sekte Heng Yue? Kalau begitu kamu juga terlalu meremehkanku,
dengan token pemimpin sekte kamu, orang-orang saya dapat dengan lancar membunuh Heng Yue dari 9 subdivisi, sehingga mengendalikan seluruh Heng Yue. Kejutan ini, saya tidak tahu apakah kamu puas. Raungan Yin Ziping sekali lagi 1 menit lebih kuat, wajahnya ganas dan agak terdistorsi, seperti hantu jahat, mencoba bergerak tetapi terikat sampai mati. Dia telah kalah, kehilangan posisi Master Sekte, kehilangan 9 sub-aula, kehilangan seluruh Heng Yue, dan masih kalah dari Ye Shen yang paling dia benci. Melihat ini, Ye Shen mencibir dan menekan satu tangan pada penutup roh surgawi Yin Ziping, sebelum api abadi dan petir surgawi bersentuhan pada saat yang bersamaan. Dia tidak mencoba membunuh Yin Ziping, tetapi untuk menyempurnakan mantra naga tuwir Taisu di dalam diri Yin Ziping. Karena tanda mantra itu melibatkan terlalu banyak orang, dan jika dia membunuh Yin Ziping tanpa menyempurnakan mantra ini, dewa tahu berapa banyak orang yang akan dimakamkan bersamanya. Segera, suara ratapan sedih bergema di seluruh puncak gadis giok dan bahkan di seluruh Heng Yue, membuat hati orang-orang bergetar saat mereka mendengarkan. Tapi, pada saat ini, tidak ada yang akan mengasihani dia, orang seperti itu tidak pantas untuk dikasihani. Pikirkan para murid yang mati secara tragis di tangannya, pikirkan para tetua yang dianiaya olehnya, alasan apa yang membuat mereka mengasihani penjahat besar ini. Sungguh menyenangkan, tetapi semua orang yang mendengar jeritan menyedihkan Yin Ziping menarik napas panjang, dan memiliki keinginan untuk membunuh sampai ke puncak gadis giok untuk menyaksikan kematian Yin Ziping yang menyedihkan dengan mata kepala sendiri, karena kebencian mereka pada Yin Ziping telah merasuk jauh ke dalam tulang mereka. Entah bagaimana, jeritan menyedihkan di puncak gadis giok hanya memusnahkan, dan Yin Ziping jatuh pingsan lagi. Dan saat mantra naga tuwir Taisu di dalam dirinya disempurnakan, perasaan yang luar biasa menghampiri para tetua murid Heng Yue, putra dan putri dari klan yang berafiliasi dengan Heng Yue, terlalu banyak orang. Tidak mungkin untuk mengatakan perasaan apa itu, tetapi yang pasti adalah bahwa tubuh itu tiba-tiba jauh lebih rileks. Mereka secara alami merasa baik karena Ye Shen telah menyempurnakan mantra naga tuwir Taiksu Yin Ziping, dan sub mantra naga tuwir Taiksu yang telah ditanam di tubuh mereka juga telah menghilang, jadi mereka tidak perlu disedot dari esensi mereka oleh Yin Ziping lagi. Dentang. Melihat Yin Ziping jatuh pingsan dan puncak Jade Maiden dipenuhi dengan suara dentingan pedang pemusnah, Xie Yun dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan keinginan untuk menyerang. Jangan terburu-buru. Ye Shen menghentikan kerumunan dengan panik dan tertawa, aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri, tapi ada beberapa hal yang belum selesai, dia tidak bisa mati. Saat dia mengatakan itu, Ye Shen tidak lupa melirik Yin Ziping di kuali besar, sepertinya melihat melalui permukaan kejiwa naga tuwir Taiksu yang memenuhi matanya dengan keganasan, yang merupakan harta karun yang tidak dapat dikuburkan dengan Yin Ziping. Jepret. Saat Ye Shen melihat Yin Ziping, sebuah tangan giok dilemparkan dengan kuat ke wajahnya, dan ketika dia melihat orang yang telah memukul, bukankah itu Culing, yang baru saja kembali dari kota tua musim gugur 1000 musim gugur. Dia berbakat, dia telah membuka segelnya sendiri, dan mengetahui bahwa Ye Shen lah yang telah menyegelnya, dia datang untuk membunuhnya untuk pertama kalinya. Kesalahpahaman. Ye Shen menutupi wajahnya yang besar dan tertawa. Kesalahpahaman, aku akan membiarkanmu salah paham. Percikan api bermekaran di mata indah Culing saat dia membalikkan Ye Shen ke tanah dengan tamparan, seluruh tubuhnya duduk dan menahan Ye Shen dengan pukulan dari hidung ke hidung, tatap muka. Melihat pemandangan seperti itu, Liu Yi, Namong Yue dan yang lainnya menggerakkan sudut mulut mereka. Dibandingkan dengan mereka, keempat wanita jalang itu, Xiong Er, Xie Yunhe, Situnan dan Huo Teng, menjadi hidup, masing-masing menyingsingkan lengan baju dan menerkam mereka satu persatu, berteriak, aku akan membuatmu yang paling jalang, aku akan membuatmu yang paling jalang. Xiao Xiang, orang-orang Heng Yue sangat bersemangat yang mana, melihat pemandangan ini, Ling Xiao, yang berada tidak jauh dari situ, tertawa kering. Apakah kamu takut? Xiao Xiang tersenyum manis dengan kepala menyamping. Aku takut mereka akan menculikku dan menjualku saat aku tidur. Masih ada aku di sini.
Xiao Xian tersenyum menawan, dan ada kilatan merah di pipinya, menatap hati Ling Xiao. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xian tersenyum padanya seperti itu. Jika bukan karena kerumunan orang di sini, dia mungkin akan melakukannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xian tersenyum padanya seperti itu, dan jika bukan karena kerumunan orang di sini, dia mungkin telah melakukan sesuatu tentang hal itu. Di sini, melihat pemandangan yang tak tertahankan, Liu Yi, Namong Yue, dan yang lainnya terbatuk-batuk dan melihat ke langit yang tak terkendali, masing-masing berjalan menuruni gunung seolah tidak ada yang salah. Setelah mereka pergi, Zhou Ao dan Li Xingzhou juga pergi, tidak lupa memandang Ye Shen dengan kasihan sebelum mereka pergi. Entah kapan, si Tunan, si Ye Yun yang menyebalkan itu hanya menyeka segenggam keringat panas, masing-masing mengerutkan rambutnya ke belakang ke arah gunung, wajah itu seperti diukir sebuah kata besar, keren. Ah! Segera, desisan dari Culing bergema dari puncak gadis giok, dan tanpa disadari dia dibawa ke loteng oleh Ye Shen. Mendengar desisan Culing, Xiong Er dan yang lainnya, yang baru saja menuruni gunung, berbalik dengan gesit lagi, hanya ketika mereka ingin mendaki gunung untuk menonton siaran langsung, puncak gadis giok ditutupi oleh batas yang sangat besar. Benar-benar binatang buas. Wanita jalan rata-rata tidak bisa tidak mengatakan sesuatu yang berarti saat dia menatap paviliun Jade Maiden yang bergoyang dengan sangat berirama. Pada malam hari, Ye Shen yang segar baru saja keluar dari paviliun giok, dengan kata kesenangan tertulis dengan jelas di wajahnya juga, dan untuk Culing, dia sudah tertidur nyenyak di bawah apa yang dia lakukan di sana. Saatnya untuk mulai berbisnis. Ye Shen segera memanggil kuali ilahi Luo Agung, dan kemudian memaksakan dirinya langsung ke laut dan Yin Xiping dan melihat naga tuwir Taixu yang tersegel di dalamnya. Tidak, aku akan memanggilmu naga 5. Ye Shen memandang naga tuwir Taixu dengan senyum santai, kakak kelima, mari kita bahas sesuatu. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, mengapa bertele-tele? Naga tuwir Taixu dengan dingin mendengus, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah, dan Ye Shen dapat merasakan bahwa kebencian dan niat jahatnya bahkan lebih tebal daripada naga tuwir Taixu klan King Yun. Jangan, kamu harus tahu bahwa kamu adalah seorang yang berbakat, dan aku adalah orang yang menyukai bakat. Manusia keji, tidak ada yang bisa kukatakan padamu. Ayo, aku akan melakukannya. Sebelum Ye Shen bisa berunding dengannya, seorang pria dengan kepala berkilau muncul, dan dia masih memar dan babak belur, dan ketika dia menatapnya, bukankah itu Long Yi? Itu kamu. Mata naga tuwir Taixu di dalam tubuh Yin Xiping sedikit menyipit sejenak, langsung melihat identitas Long Yi. Ini aku. Long Yi menyentuh kepala botaknya yang besar sebelum dia langsung menggendong Yin Xiping keluar dari kuali suci Luo. Selanjutnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ye Shen, karena Long Yi dan naga tuwir Taixu di dalam Yin Xiping kembali berbicara dalam bahasa khusus klan naga tuwir Taixu, kalimat-kalimat yang menghubungkan satu sama lain. Pada titik tertentu, Long Yi mengusap kepalanya dan memberi Ye Shen tanda tangan oke. Aku berkata, luangkan waktu untuk mengajari aku bahasa klan naga tuwir Taixumu. Ye Shen menggosok kedua tangannya dan menatap Long Yi. Tentu, kapanpun kamu membantuku dengan sin keluarga kita, aku akan menghubungimu. Long Yi menunjukkan dua baris gigi seputih salju, dan ketika dia mengatakan sin, orang ini mengalami mimisan yang keluar dari lubang hidungnya, dan itu adalah mimisan. Sebaiknya aku merawatnya dulu. Ye Shen terbatuk-batuk kering dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Yin Xiping. Saat itu, Ye Shen menarik lengan bajunya dan menyatukan kedua tangannya, dengan gumpalan api abadi masih tersisa di atasnya, sebelum menunjuk ke segel yang tampak tuwir dan aneh di perut bagian bawah Yin Xiping. Dia pernah melakukan ini sebelumnya, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Segera, segel di perut bagian bawah Yin Xiping menyala, dan sebuah rune berjalan dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri. Pecah. Ye Shen berteriak pelan, merobek sudut kecil segel itu. Mengaum. Segera, suara raungan naga bergema dari danhai milik Yin Xiping, dan naga 5, yang telah lama berdiri diam sejenak, berlari langsung menuju bukaan segel ini. Dengung. Bas. Segera,
Segel itu bergetar, dan Ye Sen dengan jelas melihat tubuh besar jiwa naga-naga 5 larut di bawah penghalang kekuatan segel. Kekuatan jiwa naga terus-menerus dilarutkan, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, untaian kekuatan jiwa naga mulai mengalir keluar dari lubang segel itu. Mengaum. Seketika itu juga, auman naga yang agung bergema di seluruh klan Heng Yue, auman yang membawa kegembiraan dan sensasi. Namun, seperti dalam kasus naga 1, meskipun naga 5 telah bergegas keluar, kekuatan jiwa naganya juga telah dilarutkan, dan pada saat ini, dia hanya berukuran beberapa lusin kaki, dan dibandingkan dengan beberapa ratus kaki sebelumnya yang sangat besar, dia seperti lumpur. Mengaum, raungan naga lain terdengar, dan naga 5 melayang dengan tubuh naganya yang besar mencoba melarikan diri. Kemana? Ye Sen telah lama mengantisipasi adegan ini dan memanifestasikan tangan emas besar, membawa naga 5 kembali ke tempat itu. Ayo, guru akan memandikanmu. Di sini, Ye Sen memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju dan memanggil tubuh Dao Guntur Surgawi, tubuh Dao Api Abadi dan bersama dengan tubuh Dao Bunga 3 Kemurnian. Segera, 3 tubuh Dao berdiri di 3 arah yang terpisah dan mengelilingi Long Wu di tengah. Setelah itu, ketiganya duduk di tanah dengan lutut bersilang, tangan terlipat, mata tertutup, dan mulut mereka melantunkan tulisan yang rumit dan tidak dapat dimengerti. Suara mereka megah dan kuat, sangat tuir, dan juga tampaknya penuh dengan kekuatan magis yang tidak dapat ditolak. Seketika itu juga, karakter emas sekecil kuku mulai muncul, mengikuti pola pengaturan dan kombinasi tertentu, dan kemudian berlari, masing-masing dengan cahaya keemasan yang cerah, mengelilingi seluruh Long Wu. Setelah itu, serpihan cahaya keemasan muncul, seperti cahaya Buddha yang bersinar secara universal, menghujani tubuh naga-naga 5 yang kotor. Baiklah, segera, naga 5 mendengus pelan. Setelah itu, naga 5 mendesis, menjerit kesakitan, wajahnya sangat kesakitan. Sebentar lagi akan baik-baik saja, bersabarlah. Ye Sen terus menekan Long Wu, membiarkan ketiga tubuh Tao-nya terus-menerus mengucapkan mantra pemurnian penguasa matahari agung. Dan saat cahaya Buddha yang bersinar, gumpalan ki busuk di tubuh naga 5 mulai tersebar. Tetapi apa yang dilarutkan oleh cahaya Buddha bersama dengan jiwa tubuh naga-naga 5, dan kekuatan jiwa naganya mulai larut lagi. Hanya dalam waktu 3-5 menit, tubuh naga Dragon 5 telah menyusut 3-5 kaki, dan suaranya yang mendesis masih sekeras dan menyakitkan seperti sebelumnya. Tapi saat gumpalan ki busuk tersebar, mata naga 5 terus-menerus menjadi bersih, bersinar dengan cahaya ilahi keemasan, dan kebencian, pikiran jahat, kemarahan, dan haus darah di mata itu menghilang satu persatu. Sepertinya kita akan memiliki alam semu surgawi yang lain. Di depan aula besar klan Heng Yue, para leluhur klan surgawi melihat ke arah puncak gadis giok satu demi satu. Seperti yang kulihat, jiwa naga tuwir Taiksu ini pasti memiliki kebajikan yang sama dengan Long Yi. Orang ini, Gus Santong, berbicara dengan nada serius, dan dengan itu, dia membawa pisau cukur. Saya suka otak yang berkilau. Taois Wuya juga memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya, dan memiliki pisau cukur tambahan di tangannya juga. Dengan itu, kedua barang itu mengaitkan bahu dan berlari menuju jade Lady Pig. Di sisi ini, di puncak gadis giok, Ye Sen sudah berhenti melafalkan mantra pemurnian rulai matahari agung. Baru pada saat itulah Ye Sen membuka blokir naga tuwir Taiksu. Berkibar. Saat itu juga, tubuh naga Dragon 5 terjatuh ke tanah seolah-olah sudah kehabisan tenaga. Saat ini, tubuh naganya hanya berukuran sekitar 10 kaki. Namun, meskipun tubuh naganya telah menjadi lebih kecil dan kekuatan jiwa naganya telah hilang, tubuh naganya sekarang tampak berkilau dan keemasan, tanpa aura yang tercemar, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan, sangat bersih dan murni, dan tanpa haus darah yang mengamuk dan pikiran untuk membunuh. Di sini, sepasang mayat yang dipilih dengan cermat untukmu. Ye Sen dengan santai melontarkan kalimat tentang tubuh seorang pemuda berkulit putih, dan tingkat kultivasinya tidak lemah sebelum dia lahir, tetapi semua ini tidak menjadi masalah. Ini bagus. Long Wu, yang telah direndahkan untuk memadamkan pikiran jahat dan keluhannya, bahkan tidak memikirkannya dan langsung bergegas masuk. Segera, tubuh pemuda berpakaian putih itu bergetar.
Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya melompat, dan sebelum sebuah suara melolong, dia langsung ditahan di tanah oleh dua barang, Gu Santong dan Taois Wuya, yang telah memanjat. 3 atau 5 detik kemudian, kepala yang segar dan berkilau lahir kembali. Kakak akan mengajakmu berkelahi. Ye Sen berjongkok di depan tubuh Long Wu, menatapnya dengan wajah tersenyum. Buddha saya penuh belas kasihan. Sama seperti Long Yi hari itu, pria ini juga duduk di tanah dengan lutut bersilang, tangannya terlipat, wajahnya yang berharga khusyuk dan taat. Itu adalah langkah yang bagus. Ye Sen tidak punya omong kosong, dia segera menyingsingkan lengan bajunya dan menamparkan wajahnya, tidak menyukai seluruh wajah besar Long Wu. Sebelum Long Wu bisa melambat, tamparan kedua Ye Sen terayun lagi. Tamparan, tamparan, tamparan. Selanjutnya, tepuk tangan satu demi satu sangat keras, Ye Sen mengayunkan tamparan satu demi satu dengan sangat nyenyak, tamparan yang tidak disukai wajah Long Wu bengkok, dan tamparan di tangan yang membalik tidak disukai lagi. Ini adalah sesuatu yang dia alami, ketika berhadapan dengan orang yang berpura-pura seperti itu, kamu tidak bisa hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi juga membuat orang mengerti apa artinya menjadi sipil dan militer. Kutu kupret, lolongan serigala langsung membahana di udara di tengah-tengah suara tepukan yang bergemuruh. Long Wu, yang telah diayunkan oleh tamparan Ye Sen, benar-benar tidak bisa menahan diri dan langsung melompat ke tempat. Jika aku tidak marah, kamu pikir aku tikus? Tamparan, tamparan yang menyambutnya masih berupa tamparan, dan dia yang baru saja berdiri, dieluk-elukan ke tanah lagi di tempat. Melihat lagi, Ye Sen, binatang buas itu, hanya menunggangi Long Wu, dan membawa lempengan di tangannya, dan menghancurkannya dengan hidungnya, bukan wajahnya. Long Wu yang jenaka dipukuli dan menangis di tempat. Itu langkah yang bagus. Di samping, mereka berdua, Gu Santong dan Taois Wuya, berkata dengan suara panjang dan serius. Saya masih ada yang harus dilakukan, saya akan pergi dulu. Long Yi terbatuk-batuk, menyentuh kepalanya yang botak, dan menghilang dalam kepulan asap. Pada titik tertentu, Ye Sen berhenti dan berjongkok di depan Long Wu, menatapnya sambil tersenyum, kakak akan mengajakmu berkelahi. Bagus, itu benar. Ye Sen tersenyum puas, lalu menggendong Long Wu dengan satu tangan dan melemparkannya langsung keluar dari puncak gadis giok, dan patut dikatakan bahwa kepala botak itu masih berkilau seperti biasa. Bertahanlah atau tidak, Ye Sen menoleh dan tidak lupa mengacak-acak rambutnya. Tunggu, Gu Santong dan Taois Wuya memandang Ye Sen seperti orang bodoh, dan juga berbalik dan menghilang. Cit, saat dia melihat keduanya pergi, Ye Sen memiliki wajah yang tidak percaya. Segera, dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan diagram Kyushu Suantian. Diagram ini begitu besar dan mengesankan sehingga hanya bisa dibuka sepenuhnya di puncak-puncak gunung, melambaikan potongan-potongan cahaya ilahi, yang sangat menyilaukan. Ayo, perbaiki. Ye Sen memanggil api abadi dan membiarkannya berubah menjadi tubuh Dao api abadi. Tubuh Dao api abadi mengangguk dan berdiri di bawah diagram Suantian Kyushu, sebelum mempersembahkan lautan api untuk menyelimuti diagram Suantian Kyushu di dalamnya. Ini adalah senjata sihir yang rusak, kekuatannya tidak sekuat yang biasa. Di sisi ini, Ye Sen sudah membalikkan tangannya dan mengeluarkan benda lain. Itu adalah hati hitam, yang sedang berdebar-debar saat ini. Meskipun disegel, Ye Sen samar-samar bisa mendengar suara rengekan dan ratapan darinya, dan kekuatan sihir yang mengalir darinya sangat tajam, dan kekuatan yang kuat yang terkandung di dalamnya membuatnya ketakutan. Ya, ini adalah hati iblis Yin Ziping, dipadatkan oleh esensi kekuatan sihir, sumber kekuatan iblis. Tuan Long, apa yang harus saya lakukan dengannya? Hancurkan. Melihat hati iblis yang tergantung di tangannya, Ye Sen memanggil naga tuwir Taiksu. Ini adalah harta karun, bagaimana saya bisa menghancurkannya? Naga tuwir Taiksu segera berkata, dengarkan aku, gunakan mantra pemurnian penguasa matahari besar untuk memadamkan kebencian jahat dan pikiran jahat di atasnya. Itu akan berubah menjadi hati dengan hanya kekuatan iblis murni, jauh lebih halus daripada darah iblis yang kamu telan. Ini juga mungkin. Ye Sen terdiam sejenak. Ya, tentu saja. Naga tuwir Taiksu berteriak dengan santai, seperti yang saya katakan.
Ada iblis yang baik dan jahat, dengan memadamkan kebencian jahat dan pikiran jahat hati iblis. Yang tersisa hanyalah kekuatan iblis murni, menyempurnakannya ke dalam tubuh kamu. Jika kemudian lenyap ke dalam kondisi iblis, bonus kekuatan pertempuran itu tidak berada di level yang sama dengan yang kamu miliki sebelumnya. Itu tidak ada gunanya. Ye Shen berseru, saya memiliki tubuh numinous dari penguasa matahari besar di laut ilahi saya. Begitu saya menggerakkan dao iblis saya, akan aneh jika tidak keluar dan menyebabkan masalah. Saya harus mengalihkan perhatian saya terhadapnya saat saya melawan musuh. Itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Naga Tuwir Taisu terbatuk-batuk, bahkan jika kamu harus membagi kekuatan kamu untuk melawan tubuh-tubuh numinous penguasa matahari agung, maka kekuatan pertempuran kamu sendiri masih meningkat, dan itu bisa sangat berguna di saat-saat kritis. Kamu tidak akan menghajarku lagi kali ini, kan? Ye Shen memandang naga Tuwir Taisu dengan nada tidak senang. Kutu kupret, kamu harus berbicara dari hati nuranimu. Kecuali mantra pemurnian penguasa matahari agung, kapan aku pernah menipumu? Itu benar. Ye Shen mengorek telinganya. Kalau begitu kamu harus cepat-cepat menemukan cara untuk mengeluarkan tubuh numinous penguasa matahari agung dari laut dewaku. Apakah saya tidak mencarinya? Jangan khawatir, akan selalu ada jalan. Kata-kata naga Tuwir Taisu diucapkan dengan sangat sedikit keberanian, karena bahkan dengan pengalamannya dia tidak tahu bagaimana memulainya, karena metode penguasa matahari agung terlalu menggantung. Di sisi ini, Ye Shen telah menggantung jantung iblis di udara, dan kemudian ia dan tubuh Taois guntur surgawi dan tubuh Taois 3 Qin transformasi 1 Qi berbaris dalam 3 arah untuk mengelilingi jantung iblis di tengah. Jantung iblis berada di tengah ruangan. Setelah itu, suara Buddha dari mantra pemurnian rulai matahari agung muncul, dan sepotong cahaya Buddha menghujani hati iblis. Oh, segera, hati iblis bergema dengan ratapan sedih saat ia meronta melawannya, mencoba melarikan diri dari kurungannya, tetapi ia ditekan sampai mati oleh segel Ye Shen. Itu hanya sebuah hati, terlepas dari tubuh tuannya, dan tidak bisa membuat gelombang besar. Saat cahaya Buddha terus tercurah, kebencian jahat dan pikiran jahat di hati iblis itu dipadamkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan darah hitam pekat juga berubah menjadi darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada malam hari, dunia tampak agak damai. Ini adalah kumpulan gunung, dengan puncak yang membentang terus-menerus, satu demi satu, merayap di atas bumi seperti naga raksasa. Di bawah sinar bulan yang cerah, seorang wanita bercadar berjalan keluar dari pegunungan, tubuhnya terjalin dengan kabut ilahi 7 warna yang aneh. Dia seperti mimpi, seperti orang yang berilusi, meskipun hanya dipisahkan oleh jarak 100 kaki, dia tampak jauh dan tak tersentuh. Dia seperti seorang gadis suci yang turun dari dunia abadi, suci dan tanpa celah, dengan mata yang jernih, tetapi jika seseorang melihat dengan seksama, seseorang masih bisa melihat dunia yang tak terbatas dan indah di matanya. Di tangannya dia membawa pedang pemusnah yang dipenuhi dengan cahaya ilahi 7 warna, yang tidak bergerak dan berdentang, dengan nyanyian surgawi yang bergema dari waktu ke waktu, dan juga suara hantu-hantu yang meratap dari waktu ke waktu, dengan darah yang memotong ujung pedang, menetes setetes demi setetes ke dalam gunung yang besar. Berapa banyak lagi orang yang harus kau bunuh? Wanita bercadar itu melihat dengan ekspresi berjuang pada pedang pemusnah di tangannya yang masih memiliki kabut ilahi 7 warna. Aku hanya membunuh kekasih. Pedang pemusnah itu berdentang dan sebuah kata tanpa emosi bergema di malam yang hitam, sangat halus. Wah, di puncak gadis giok dari sekte Heng Yue, Ye Shen dengan kejam menghembuskan udara keruh dan menarik kekuatan ilahi dari matahari besar. Pada saat ini, hati iblis yang tergantung di depannya telah dibersihkan dari noda kebencian jahat dan pikiran jahat, dan itu seperti hati iblis yang nyata, dan meskipun kekuatannya tidak sehalus dan sekuat sebelumnya, itu masih jauh lebih kuat daripada darah iblis yang dia telan. Segera, Ye Shen menggenggam hati iblis di tangannya dan meletakkannya di dadanya, sebelum dengan lembut menekannya ke arah dadanya. Segera, jantung iblis terus menyatu ke dalam tubuhnya, terus menyatu dengan jantung tubuh suci yang berdenyut. Baiklah, setelah itu, Ye Shen mendengus tertahan, wajahnya menjadi agak kesakitan,
kekuatan hati iblis terlalu kuat dan sombong, dan benar-benar melahap jantung tubuh sakralnya, secara paksa mengambil alih tubuhnya. Bu, hati iblis baru saja diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan suara-suara seperti itu terus berdering di dunia bawah saat tingkat kultivasi Ye Shen menembus 3 tingkat dalam sekejap, beralih dari tingkat ketiga meditasi kosong hingga langsung membunuh jalannya ke puncak tingkat ke-6 alam meditasi kosong. Tiba-tiba, aura iblis yang bergulir keluar dari tubuhnya, membawa suara ratapan, serta mesin pemusnah sedingin es yang haus darah, dan bentuk Ye Shen berubah, hitam berubah menjadi darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan pola iblis yang menusuk muncul di tengah alisnya. Ini bukanlah hal yang paling penting adalah aura dan kekuatan tempurnya, yang naik ke titik ekstrim dalam sekejap, jauh lebih kuat dari puncak kekuatan tempur sebelumnya. Masalahnya belum selesai, karena amukan iblis Ye Shen mengamuk. Tubuhnya secara misterius bermekaran dengan cahaya Buddha, dan tubuh Great Sun Rulai Luminous di Laut Suci sedang melantunkan mantra pemurnian Rulai Matahari Besar, tanpa henti memadamkan amukan iblisnya. Berikan saya larangannya. Ye Shen berteriak dingin dan mundur dari keadaan iblisnya. Baru pada saat itulah cahaya Buddha yang telah berkembang di sekujur tubuhnya perlahan-lahan menghilang, dan dia duduk berlutut dengannya, bermeditasi pada perpaduan hati iblisnya. Hati iblis Dao Suci, Ye Shen, jangan salahkan aku. Jauh di dunia bawah tanah klan Zhengyang, naga tuwir Taisu bergumam, ini mungkin jalan menuju kehancuran abadi, tapi saya percaya bahwa kamu akan terlahir kembali di Nirwana. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat membanjiri klan Heng Yue. Saat hari baru menyingsing, para murid mulai keluar dari gua mereka satu persatu untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dan langit dan bumi menjadi damai, semuanya teratur. Di tengah kedamaian dan ketenangan, sebuah ledakan yang mengejutkan bergema melalui kubah surga, menyebabkan semua mata melihat ke arah gerbang gunung sekte Heng Yue. Di sana, sebuah monumen batu berukuran 100 kaki berdiri. Bunyi gemerincing. Tidak lama kemudian, suara jernih rantai yang beradu dan terjalin, terdengar beruntun. Di bawah perhatian kerumunan orang banyak, sesosok tubuh berjubah di rantai ke tugu batu, dengan wajah yang garang dan mengerikan, seperti setan. Adapun siapa yang merantainya di sini, itu adalah Ye Shen, tidak perlu dikatakan lagi. Dia yakin Tong Xuan dan yang lainnya akan kembali ke sekte Heng Yue hari ini, jadi dia menunggu di sini terlebih dahulu, dan Yin Ziping, yang telah melakukan kejahatan keji, secara alami harus diberi sanksi di depan semua mata. Lega, sungguh melegakan, melihat Yin Ziping, yang dirantai ke monumen batu besar, para tetua murid Heng Yue mengeluarkan teriakan kemarahan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Lebih dari beberapa orang telah mengepalkan tangan mereka, dan jika bukan karena 9 batas besar yang menutupi sekte Heng Yue, mereka pasti sudah lama bergegas keluar. Aku benar-benar ingin menusuk kutu kupret itu. Terlalu banyak tetua murid yang dipenuhi dengan cahaya dingin di mata mereka. Aku adalah kepala Heng Yue, bunuh, serang. Di tengah-tengah obrolan, raungan Yin Ziping bergema di langit dan bumi. Dia seperti anjing gila, perubahan dari satu hari ke hari berikutnya terlalu berat untuk dia terima, dan yang lebih tidak bisa dia terima adalah dia masih kalah dari orang yang sama. Adegan ini sangat menyedihkan untuk ditonton oleh banyak orang. Beberapa hari yang lalu, dia adalah kepala sekolah Heng Yue, statusnya tertinggi, dia memegang kekuatan salah satu dari 9 aula dan memegang hidup dan mati terlalu banyak orang. Sekarang, dia dirantai ke monumen batu, seorang tahanan, dicerca oleh semua orang berdosa sepanjang masa, tunduk pada sanksi hukum pidana tertinggi, statusnya yang mulia, kekuatannya yang tertinggi, hilang bersamanya. Untuk raungan Yin Ziping, Ye Shen menutup telinga untuk itu. Saat ini, yang tersisa dari Yin Ziping mungkin hanya raungan. Adapun Ye Shen, dia sekarang melambaikan pedang langit merah di tangannya, mengukir nama di ratusan kaki monumen batu, nama-nama itu tidak asing baginya dan yang tidak dia kenal, dari kultivator hingga manusia, dari orang tua hingga anak-anak, dari wanita hingga pria. Semua nama ini dulunya adalah kehidupan yang hidup, tetapi semuanya mati secara tragis di tangan Yin Ziping, dan apa yang ingin dilakukan Ye Shen adalah mengorbankan roh mereka yang telah mati dengan darah Yin Ziping.
Sifat sejati. Di depan aula utama klan Heng Yue, leluhur tua klan surgawi menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat kata balas dendam di dahi Ye Sen melalui 9 lapisan batas Heng Yue. Kata balas dendam masih merembeskan darah, sangat mencolok. Membawa kebencian yang mana? Zhong Jiang juga menarik napas dalam-dalam, meskipun dia pikir dia mengenal Ye Sen dengan sangat baik, dia tidak tahu kapan, tetapi dia menemukan bahwa pemuda itu menjadi agak tidak bisa dipahami olehnya. Ini dia, saat mereka berdua berbicara, makhluk surgawi Heng Tian di samping bergumam. Pada saat itu, mata semua orang melihat ke arah kehampaan berkabut. Di sana, 9 pelangi ilahi datang melintasi langit, sangat cepat, masing-masing dengan aura yang mengesankan, masing-masing dengan tekanan yang kuat, dan setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu alam Tong Xuan dan yang lainnya? Bukankah itu mereka? Di atas langit yang kosong, Tong Xuan Zhen Zhen yang terbang melihat 9 lapisan batas yang menyelimuti Heng Yue dari jarak yang jauh, dan juga melihat monumen batu besar yang berdiri di depan gerbang gunung Heng Yue dari jarak yang jauh. Mengapa saya merasa aneh? Melihat Heng Yue dari jauh, Heng Yue asli dan yang lainnya bergumam satu demi satu. Tapi, saat jaraknya semakin dekat, mereka benar-benar melihat pemandangan yang jelas dari monumen batu besar dengan seorang pria berjubah yang dirantai di atasnya, dan seorang pemuda di depannya memegang pedang yang terus-menerus mengukir sesuatu di atasnya. Ye Sen, Yin Ziping, Heng Yue yang asli dan yang lainnya tertegun. Gambar ini tampak membingungkan bagi mereka saat itu juga. Apa ini? Mengapa Ye Sen ada di sini? Dan mengapa Yin Ziping dikurung, atau di depan gerbang gunung Heng Yue? Apa-apaan ini? Di mana kakak senior Heng Tian? Di mana para tetua dari sekte Heng Yue? Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat kembalinya Tong Xuan Zhen Zhen dan yang lainnya, Yin Ziping, yang dirantai ke monumen batu, sepertinya telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawanya, meronta-ronta dengan panik dan mendesis histeris. Ye Sen, Tong Xuan yang sebenarnya mengambil langkah melintasi ratusan kaki dan berdiri dengan keras di atas langit yang hampa, aura dingin melesat dari matanya, aura pemusnah yang tak tertahankan meledak, dan tekanan yang kuat juga terungkap pada saat yang bersamaan. Tong Xuan, aku sudah lama menunggumu. Ye Sen memanggil nama Tong Xuan yang asli dan juga berdiri di Void Sky, auranya melonjak, tidak kurang dari Tong Xuan yang asli, keduanya saling berhadapan dari jauh, menyebabkan Void Sky bergemuruh terus-menerus. Kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, beraninya kamu. Aura pemusnah yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan menakut-nakuti saya penakut. Ye Sen mengorek telinganya dengan cara yang sangat nyaman. Lepaskan Ping dan aku tidak akan disalahkan. Teriakan marah Tong Xuan Zhen masih seperti dentuman menggelegar, mengguncang langit dan bumi. Biarkan dia pergi. Ye Sen tertawa santai, Tong Xuan, sepertinya kamu belum melihat banyak situasi. Aku bisa berdiri di depan gerbang gunung Heng Yue tanpa cedera, aku bisa merantainya ke monumen batu di depan seluruh Heng Yue, menurutmu. Apa yang harus saya andalkan? Mendengar kata-kata ini, wajah Tong Xuan Zhen Zhen berubah dan dia menatap tajam ke arah Heng Yue. Hanya saja, karena batas 90%, bahkan jika dia melihat dari luar, dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam. Ya, Ye Sen mengandalkan sesuatu. Hati Tong Xuan Zhen dipenuhi dengan keraguan yang ekstrim. Fakta bahwa Heng Yue telah membiarkan pemimpin sektenya dirantai ke monumen batu, tetapi tidak melakukan apa-apa tentang hal itu, sudah cukup untuk mengatakan sesuatu, bahwa Heng Yue sekarang bukan lagi Heng Yue saat mereka pergi. Tidak hanya Tong Xuan, tetapi juga Heng Yue dan yang lainnya mengerutkan kening, karena masalah ini terlalu aneh, dan karena apa, Ye Sen berani begitu sembrono di depan seluruh Heng Yue. Heng Tian, keluar dari sini. Tong Xuan Zhen Zhen yang sangat bingung berteriak dengan marah, kata-katanya membawa amarah yang menggelegar. Saat kata-kata itu jatuh, Heng Tian Tian, yang mengenakan jubah Tao abu-abu, berjalan keluar dari klan Heng Yue. Tidak hanya dia, tapi Yang Ding Tian, Xiao Feng, Feng Wuxian, Dao Xuan Zhen Zhen, Hu Gehai, Chu Ling, Murong Miaoxin, Dongfang Yuling, Xiao Daoshan, Li Daotong, dan yang lainnya juga mengikuti.
Kalian, melihat Yang Dingtian dan yang lainnya, Tongsuan Zhen Zhen tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya sekali lagi berubah drastis. Ini, orang sejati Heng Yue dan yang lainnya, sekali lagi, tercengang, mereka tidak terkejut melihat orang-orang Heng Tian Tian, tetapi melihat Yang Dingtian dan yang lainnya benar-benar berjalan keluar dari sekte Heng Yue, membuat mereka lebih dari terkejut, mereka benar-benar terkejut. Kakak senior, waktumu sudah berakhir. Heng Tian Ren berdiri di kehampaan, ekspresinya datar, menatap Tongsuan Zhen Zhen tanpa menyipitkan mata. Kenapa? Ini sebabnya. Tongsuan Zhen Zhen yang bermata merah meraung marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Kenapa? Mengapa demikian? Gerbang Gunung Heng Yue dipenuhi oleh raungan marah Tongsuan Zhen, matanya memerah dan raungannya semakin histeris. Karena kamu tidak layak menjadi leluhur Heng Yue, dan Yin Ziping tidak layak menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan kamu bukan surga Heng Yue. Tidak ada seorang pun di surga Heng yang berbicara, Yang Dingtianlah yang berbicara, dan ekspresi Ming terhadap tuannya seimbang, tidak bisa dikatakan marah, tetapi juga tidak bisa dikatakan kagum. Yang Dingtian, beraninya kamu, wajah Tongsuan Zhen langsung menjadi marah. Siapa dia? Dia adalah leluhur tua Heng Yue, surga Heng Yue, kapan dia pernah ditentang seperti itu menyinggung keagungannya. Di sini, Yang Dingtian telah melambaikan jubah besarnya dan menggantungkan gulungan besar tuwir secara vertikal di atas langit yang kosong, yang ditulis dengan padat dengan kata-kata, daftar artikel yang jelas, tumpukan dan potongan. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah kamu pilih. Suara Yang Dingtian bergema dan keras, menurut aturan klan Heng Yue, dia tidak akan mati 1000 kali cukup, dan kamulah yang konyol. Karena persembunyianmu, berapa banyak orang yang mati secara tragis di Heng Yue-ku, apakah kamu layak menjadi leluhur Heng Yue? Dia adalah tuan rumah Heng Yue-ku. Tongsuan Zhen Zhen meraung dan menggeram marah, Heng Yue masa depan membutuhkan dia untuk menjaganya. Tongsuan, saat mengucapkan kata-kata ini, apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Xiao Feng mendengus dingin, apa yang saya lihat bukanlah pemimpin sekte, tapi iblis pemusnah yang tidak taat hukum, sombong dan brutal. Jadi bagaimana jika tuan rumah Heng Yue? Culing mengambil langkah lebar ke depan, ekspresinya dingin dan matanya sedingin es, dia melakukan dosa yang mengerikan, berapa banyak orang yang mati secara tragis di tangannya, bagaimana mungkin penyembunyianmu bisa menghibur arwah orang mati di surga? Menipu tuanmu? Menipu leluhurmu, bunuh aku. Bunuh aku. Setelah diceramahi oleh Yang Dingtian dan yang lainnya, Tongsuan sangat marah dan raungannya mengguncang bumi. Namun, meskipun kata-katanya bergema di langit dan bumi, tidak ada satu orang pun yang hadir, tidak ada satu orang pun dari Heng Yue yang menonjol, dan bahkan orang asli Heng Yue di sampingnya dan yang lainnya acuh tak acuh. Kalian. Jari orang sungguhan Tongsuan bergetar saat dia menunjuk ke orang sungguhan Heng Yue dan yang lainnya. Berani bertanya pada kakak senior, mengapa kamu membunuh mereka? Kata-kata Heng Yue yang sebenarnya juga menjadi datar, dan dia menatap Tongsuan yang sebenarnya tanpa meliriknya. Mereka adalah pengkhianat, mereka menipu tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka. Pemberontak, menipu guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka. Heng Yue yang asli mencibir, dan untuk beberapa alasan, seringai melintas di wajahnya, kamu bisa menutup mata terhadap semua dosa keji yang dilakukan oleh Yin Ziping, dan kamu harus mengeksekusi Dingtian dan yang lainnya setelah mereka menentangmu dengan beberapa patah kata, bukankah kamu terlalu berat sebelah? Kamu, Tongsuan Zhen Zhen terkejut dengan kata-kata Heng Yue Zhen, wajahnya langsung menjadi garang dan agak menakutkan. Wahai kakak senior, yang benar adalah bahwa pilihan kita salah adalah keterlaluan. Tetua-tetua Heng Yue yang lain tertawa sendiri, di Heng Yue saat ini, siapa lagi yang lebih cocok menjadi kepala sekolah selain Ye Shen? Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah Heng Yue saya. Tongsuan Zhen Zhen meraung. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah Heng Yue, ataukah Yin Ziping? Guru surgawi Heng memandang Tongsuan tanpa menyipitkan mata, dalam hal kekuatan, dalam hal bakat, dalam hal semangat, dalam hal visi, dalam hal pikiran, dalam hal pencapaian, dalam hal semangat, dalam hal pengaruh,
titik mana dari dirinya yang lebih baik daripada Ye Sen? Dengan kesenjangan seperti itu, kamu lebih suka merangkul Yin Ziping yang penuh dosa daripada memilih Ye Sen. Pendekatan kamu terlalu menakutkan bagi Heng Yue. Kalau begitu aku juga tidak akan mendukungnya. Mata Tong Xuan Zhen penuh dengan keganasan dan raungannya mengguncang langit. Tanpa persetujuan saya, dia tidak akan pernah bisa menjadi kepala sekolah Heng Yue. Apakah Ye Sen memenuhi syarat atau tidak? Itu bukan terserah kamu. Apakah kamu menyetujui Ye Sen, menyetujui kami, atau menyetujui Heng Yue hari ini juga tidak relevan bagi kami. Yang Dingtian berbicara dengan acuh tak acuh. Mengatakan itu, Yang Dingtian memandang Riel Heng Yue dan yang lainnya. Kalian semua, paman senior, lebih baik mengetahui kesalahan kamu dan dapat memperbaikinya. Apa pilihan kamu? Kami mengakui kesalahan kami. Riel Heng Yue dan yang lainnya menertawakan diri mereka sendiri. Tetapi mereka jujur dan segera menggerakkan kaki mereka dan berdiri di sisi Yang Dingtian. Kalian, melihat Riel Heng Yue berdiri melawannya, Riel Tong Xuan menginjak mundur beberapa langkah. Matanya merah, syarat dengan cahaya ganas dan pembantaian, syarat dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang banyak memberontak melawannya. Ini adalah pemberontakan. Tong Xuan Zhen merasakan kemarahan, rasa malu, dan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini, Ye Sen, yang tetap diam, memandang Tong Xuan tanpa meliriknya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Tong Xuan, kami tidak akan menindas kamu dengan kekuatan kami, memberi kamu kesempatan yang adil untuk bersaing. Kalahkan saya dan Heng Yue akan tetap menjadi milik kamu. Mendengar kata-kata ini, baik murid maupun tetua klan Heng Yue hanya bisa tertegun sejenak. Menurut mereka, Ye Sen terlalu sombong. Mengalahkan Yin Ziping bukan berarti dia bisa mengalahkan Tong Xuan. Meskipun Yin Ziping kuat, dia jauh dari lawan Tong Xuan. Ye Sen mengambil pertaruhan besar, satu langkah yang salah dan seluruh set akan hilang. Pada saat itu, terlalu banyak hati orang yang berdebar-debar. Karena pertaruhan ini terlalu besar, pertaruhan tidak hanya pada Heng Yue, tetapi juga pada nasib mereka. Namun, mereka yang benar-benar memahami kekuatan Ye Sen tersenyum dan membelai jenggot mereka. Secara khusus, ekspresi Zhong Kui sedikit malu. Bukankah ini metode yang digunakan Ye Sen di masa lalu untuk mengambil alih Heavenly Yellow dan menyatukan Yan Huang? Serang. Dengan suara terkejut, Tong Xuan yang marah telah membunuh Ye Sen. Dia sudah lama tidak bisa menahan niat membunuhnya terhadap Ye Sen. Itu karena Ye Sen bahwa keagungannya telah berkali-kali tidak dipatuhi, bahwa dia berakhir dalam pemberontakan, bahwa dia bukan lagi surga tertinggi karena Ye Sen. Di sisi ini, melihat Tong Xuan datang untuk membunuhnya, Ye Sen segera membuka dao iblisnya dan meledak menjadi kekuatan pertempuran tingkat tertinggi yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Pertempuran. Ye Sen mengenakan baju besi pertempuran surga berburu, kakinya menginjak lautan bintang keemasan, dan kepalanya menggantung di langit berbintang kosmik yang luas, dan dia sangat kuat. Bang! Bergemuruh. Di tempat itu, pertempuran yang menakjubkan meletus, dan seluruh Void Sky ditutupi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Mungkin pemandangan pertempuran itu begitu luas sehingga kekosongan itu runtuh, dan ruang hampa runtuh inci demi inci. Ye Sen bertarung dengan berani dan sengit, mengalahkan Tong Xuan terus-menerus mundur. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, dia mungkin masih jauh dari lawan Tong Xuan. Namun, setelah menyatukan hati iblisnya dan maju ke tingkat ke-6 alam meditasi kosong, kehebatan pertarungannya sudah di atas Tong Xuan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pertaruhan yang tak tertandingi dengan Tong Xuan, yang begitu bijaksana. Ini sangat menggantung. Melihat ke langit yang hampa, melihat Ye Sen terus-menerus memukul mundur Tong Xuan, wajah para tetua murid Heng Yue berubah menjadi terkejut. Setahun yang lalu, dia hanyalah seorang murid magang di alam kondensasi Qi. Banyak hati dipenuhi dengan emosi, melihat Ye Sen saat ini. Terlalu banyak orang yang mengingat Ye Sen setahun yang lalu. Dalam waktu 1 tahun, murid magang dari alam kondensasi Qi kemudian telah tumbuh ke titik di mana mereka memandangnya. Dengan bakat seperti itu, kehebatan pertempuran seperti itu, dan keluasan pikiran dan semangat seperti itu, saya, Heng Yue, pasti akan menjadi terkenal dalam waktu dekat di Great Chu. Terlalu banyak tetua murid menarik napas panjang dan tubuh mereka langsung dipenuhi dengan energi, karena mereka tahu bahwa mereka akan mengikuti Ye Sen dalam usahanya untuk bertarung di dunia.
Mengejutkan bahwa itu sangat kuat, itu mengejutkan saya. Yang Dingtian dan yang lainnya berseru, sikap mereka langsung menjadi beberapa tahun lebih muda. Bakatnya bahkan lebih besar dari Raja Pedang. Leluhur tua klan surgawi dan yang lainnya masing-masing tersenyum sambil mengelus jenggot mereka. Ekspresi kekaguman di mata mereka tidak mungkin disembunyikan. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Yesen kita, dia adalah seorang gaijin dunia. Culing mengangkat pipinya dan menatap Yesen yang bersinar kemasan, matanya yang indah sedikit terpesona, tampak seolah-olah dia terpesona. Yesen tak terkalahkan di dunia, mengalahkan Tongsuan menjadi seekor anjing. Yesen tak terkalahkan di dunia, mengalahkan Tongsuan menjadi seekor anjing. Di antara lautan kekaguman, ada juga harta karun hidup yang masing-masing memegang bendera besar, melambai dengan bebas dan melolong dengan keras. Tak perlu dikatakan itu adalah Xiong Er, Xie Yun dan Si Tunan dan yang lainnya. Orang-orang yang mendengar kata-kata ini, para murid dan tetua Heng Yue semuanya membuka mulut dan memandang mereka seperti dewa. Jangan terlalu bodoh, dia setidaknya salah satu leluhur Heng Yue. Beraninya disambar petir. Sudut mulut tidak hanya mereka, tetapi juga Yang Dingtian dan leluhur tua klan surgawi di luar, semuanya robek. Nima, pada akhirnya, Fasi tidak bisa mendengarkan lagi dan menoleh untuk membunuh di dalam sekte Heng Yue. Dalam angin puyuh, suara menggelegar terdengar dari dalam klan Heng Yue. Setelah ini, suara serigala melolong bergema lagi. Yesen tak terkalahkan, mengalahkan Tongsuan menjadi anjing. Yesen tak terkalahkan, mengalahkan Tongsuan menjadi anjing. Melihat laut luas, seluruh kelompok binatang buas, seperti babi mati, telah disetubuhi di tanah oleh Xiong Er. Faktanya adalah, karena kelompok Xiong Er telah meredam jiwa dan tubuh mereka dan membuka laut dan mereka, kekuatan tempur mereka secara umum tidak melonjak, dan surga ke-9 dari alam meditasi kosong, hai besar, tidak dapat benar-benar membawa mereka. Aku pergi. Kali ini, Chu Lingyu menggosok alisnya dengan keras. Saya telah berjalan di Jianghu selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat keturunan yang menggantung. Dengan semua mata tertuju pada mereka, suara gemuruh di atas langit yang hampa itu masih terdengar silih berganti. Pertempuran besar mengguncang langit dan bumi. Melihat ke dalam kehampaan, realitas Tongsuan sangat mengesankan. Lonceng perunggu tergantung di kepalanya, mekar dengan aura ilahi, kakinya menginjak lautan ilahi perak, semua serangannya adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Namun, dibandingkan dengannya, aura Yesen bahkan lebih kuat, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, menyilaukan, memegang pedang naga di satu tangan dan tombak pertempuran Raja Penyihir di tangan lainnya, kekuatan tempurnya surgawi, seperti dewa perang yang menaklukkan semua domain. Pada ronde ke-200, pertempuran telah menjadi mengerikan, dengan darah yang mengalir deras seperti hujan, baik yang berdarah maupun yang berwarna kemasan, dalam kemegahan yang luar biasa. Desisan Tongsuan Zhen mulai bergema di langit dan bumi saat Yesen bertarung semakin ganas, dia benar-benar ditekan, tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi. Tetapi saat berikutnya dia akan dipukul mundur dengan kuat. Puncak surga Paragon, dia benar-benar dipukuli oleh junior dari tingkat ke-6 alam Empyrean, tidak berdaya untuk membalikkan badan. Saya tidak percaya. Kepala Tongsuan Zhen yang terselubung, matanya penuh dengan darah merah, wajahnya penuh keganasan, raungannya mengguncang langit dan bumi. Kepercayaan dirinya, kesombongannya, supremasinya, di bawah serangan luar biasa dari Yesen, hancur lebur menjadi tidak berarti. Kemenangan telah diputuskan. Di bawah, leluhur tua klan surgawi dengan lembut membelai janggutnya, karena dia bisa melihat bahwa Tongsuan tidak lagi memiliki keyakinan akan kemenangan yang pasti. Kekosongan langit dipenuhi dengan suara dentuman, dan pertempuran itu mengerikan seperti biasanya. Seperti yang dikatakan leluhur tua klan surgawi, hanya masalah waktu sebelum Tongsuan dikalahkan, dan dia, yang begitu kuat dalam pertempuran, dikalahkan di depan Yesen tanpa ada kesempatan untuk mundur. Pada saat ini, Void Sky sudah terselubung dalam darah, dan dua sosok berdarah masih bertarung, seorang leluhur utama dan seorang murid, pada saat ini seperti musuh abadi. Dengan raungan,
Tong Xuan Zhen ditebas ke dalam kehampaan oleh Ye Shen. Sosok berdarahnya jatuh dari langit dengan cara yang sangat menyilaukan. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Tong Xuan Reality yang jatuh menghantam bumi dengan keras. Dia terluka parah, tubuhnya berlumuran darah dan selokan, salah satu lengannya robek dalam pertempuran, separuh kepalanya hancur dan dia telah kehilangan bentuk manusianya. Ini mungkin cedera terburuk yang pernah dia alami sejak dia menjadi biksu. Sebuah kemenangan. Seluruh klan Heng Yue bersukacita, mengguncang langit dan bumi. Dia benar-benar mengalahkan leluhur tua. Mereka yang di penjara bawah tanah Heng Yue sepertinya bisa melihat pemandangan di luar. Melihat pemandangan berdarah itu, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat, karena mereka tahu bahwa dengan kekalahan Tong Xuan, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik lagi, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Saya menyesal menjadi musuh Ye Shen. Pada saat ini, orang-orang seperti Qing Yang Zhen, Zhao Zijing, Kong Chao, Zisir, Zuo Qiyuming, Jiang Hao dan yang lainnya tidak mengerti apa itu penyesalan yang sebenarnya sampai sekarang. Mantan bangsawan mereka telah menyebabkan kemalangan besar untuk hari ini. Mustahil, ini tidak mungkin. Yin Ziping, yang dirantai ke monumen batu, meraung histeris seperti anjing gila, matanya penuh keganasan, wajahnya sedikit bengkok dengan kengerian. Kekuatan Ye Shen tidak dapat diterima olehnya, dan kekalahan Tong Xuan bahkan lebih tidak dapat diterima olehnya, karena secuil harapan terakhirnya telah pupus, dan dia tahu bahwa kematian dengan 1000 luka akan menunggunya. Di tengah lautan keterkejutan, Ye Shen turun dari langit, mungkin karena tubuhnya begitu berat sehingga bumi runtuh dari tapaknya. Dia juga terluka, tetapi saat dia bertarung melawan Yin Ziping, ini bukan apa-apa. Dengan daging tubuh suci drakonik yang mendominasi dan kekuatan pemulihan yang luar biasa, memungkinkan dia untuk mengabaikan luka di tubuhnya. Tong Xuan, kamu sudah kalah. Ye Shen menatap Tong Xuan dengan tenang, kata-katanya datar dan acuh tak acuh. Aku benar. Di bawah perhatian semua orang, Tong Xuan Zhen memanjat, tersandung dan meraung histeris, tidak mau mengakui bahwa dia salah sampai saat ini. Kamu benar. Ye Shen berbicara dengan acuh tak acuh, tapi apa bedanya bagi kami apakah kamu benar atau salah? Siapa yang peduli jika kamu benar atau salah? Bagaimana mungkin ada yang benar atau salah di dunia ini? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendiskusikan hal ini dengan saya saat ini? Apakah kamu, yang dulunya begitu tinggi dan perkasa, pernah berpikir bahwa kamu akan berada di sini hari ini? Kata-kata Ye Shen menyebabkan Riel Tong Xuan sekali lagi mengangkat langit dengan raungan, seluruh urat jantungnya pecah, dan dia berbaring telentang. Saat dia sekarat, dia tertawa sedikit sedih. Dahulu kala, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekejaman Yin Ziping? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Shen lebih cocok daripada Yin Ziping untuk menjadi Master Sekte, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa salahnya dia? Namun, dia tahu dia salah, tetapi dia tidak mau mengakuinya, karena dia adalah leluhur Heng Yue, surga Heng Yue, dia pikir dia tidak bisa berbuat salah, dan keagungannya tidak bisa tidak dipatuhi. Sekarang, dia telah memakan kejahatannya sendiri, dan orang yang tinggi dan perkasa itu telah menjadi pengkhianat bagi keluarganya sendiri. Dia mungkin tidak memiliki siapapun yang bersedih untuknya sampai kematiannya, dan di setiap festival hantu, tidak ada yang bisa mempersembahkan dupa untuknya. Saya tidak punya wajah untuk bertemu dengan leluhur Heng Yue. Sebelum cahaya matanya dimusnahkan, kilatan mencela diri sendiri melintas di sudut mulutnya, tetapi pertobatannya sedikit terlambat. Pada saat ini, angin dingin melolong dan ada lagu yang binasa bergema di kegelapan, membawa kesedihan, perubahan dan kelelahan. Ini adalah hal yang kejam untuk mengatakan bahwa seorang raja dikalahkan, dan yang kalah akan mengalami akhir yang menyedihkan. Aigo, saat mereka melihat Tong Xuan Zhen menutup matanya, Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas, dengan ekspresi terluka di mata mereka. Meskipun mereka membenci Tong Xuan, bagaimanapun juga dia adalah seorang dermawan yang telah mewariskan ajarannya di masa lalu. Sampai saat ini, mereka semua masih ingat adegan ketika mereka pertama kali dibawa ke Heng Yue, betapa polosnya mereka saat itu, dan bagaimana mereka berpikir untuk melawan tuan mereka. Dengan menghela nafas lagi, Yang Dingtian menggerakkan kakinya dan mengambil tubuh Tong Xuan Zhen,
meskipun dia lebih membencinya, dia harus memberinya tempat untuk kembali. Serang, 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 segera, teriakan pemusnahan berturut-turut terdengar, dan di dalam sekte Heng Yue, gelombang tokoh-tokoh yang terbunuh, langsung menuju ke Yin Ziping. Tidak, 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 mata Yin Ziping penuh dengan kepanikan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Jika kamu keluar untuk mencari nafkah, kamu selalu harus membayar kembali. Xie Yun dan yang lainnya datang memegang pedang pemusnah, tidak ada yang akan mengasihani saat ini. Hutang darah harus dibayar dengan darah, bagaimana kita bisa menghibur roh orang mati jika kita tidak membunuhmu? Dengan ratapan yang keras, Yin Ziping ditenggelamkan, darahnya mengalir di atas selimut, menodai nama-nama yang diukir di tugu batu oleh masing-masing dari mereka. Pertunjukan yang luar biasa telah berakhir, dan itu adalah sebuah kesenangan yang luar biasa. Di sisi ini, Ye Shen sudah tiba di pintu masuk penjara bawah tanah sekte Heng Yue dengan pedang pemusnah di tangannya, ekspresinya tanpa sukacita dan tanpa gejolak emosi sedikitpun. Ye Shen, ketika Ye Shen hendak memasuki penjara bawah tanah, Chu Ling melangkah maju dan menariknya, seolah-olah dia tahu apa yang akan dia lakukan. Orang lain seperti Yang Dingtian dan leluhur tua klan surgawi juga melihat ke arah Ye Shen. Aku akan melakukan pemusnahan. Ye Shen berbicara dengan acuh tak acuh, dan dengan itu dia mengangkat kakinya dan berjalan ke penjara bawah tanah klan Heng Yue. Selamatkan, ampuni kami, ampuni kami. Melihat Ye Shen masuk dengan pedang pemusnahnya, Real King Yang, Zhao Zijing dan yang lainnya memohon. Meskipun mereka tahu bahwa semua ini tidak ada gunanya, mereka masih berpegang pada secuil harapan itu. Ye Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan datang perlahan, langkahnya sangat mantap, dia mengabaikan permohonan Real King Yang dan yang lainnya, yang dia miliki hanyalah terus mengayunkan pedang pemusnah di tangannya. Di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, potongan-potongan orang akan jatuh ke dalam genangan darah, dan bahkan jika mereka sudah mati, mata mereka masih memiliki ekspresi ketakutan di dalamnya. Mereka yang keluar untuk mencari nafkah selalu harus membayar kembali. Suara Ye Shen tidak hilang di penjara bawah tanah. Ketika tangan kamu berlumuran darah, kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini akan tiba. Penjara bawah tanah itu dipenuhi dengan jeritan dan ratapan yang keras, membuat hati orang-orang kedinginan, seolah-olah penjara bawah tanah itu adalah neraka. Penjara bawah tanah itu adalah neraka. Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas sekali lagi. Ini adalah kekejaman merebut kekuasaan dengan paksa, penuh dengan darah. Pada titik tertentu, jeritan kesengsaraan dimusnahkan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Shen berjalan keluar dari istana bawah tanah. Pedang langit merah yang meneteskan darah masih di tangannya, dan tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia adalah syuro berdarah yang telah keluar dari neraka. Untuk beberapa alasan, melihat Ye Shen dalam bentuk seperti itu, semua orang yang hadir entah kenapa merasakan ketakutan. Perebutan kekuasaan secara paksa baru benar-benar berakhir dengan kematian Real Tong Xuan, Yin Ziping dan King Yang. Dengan direbutnya kembali Heng Yue, segala sesuatu perlu dikembalikan ke jalurnya, seperti yang dilakukan Yang Dingtian, Dao Xuan dan yang lainnya, dan mulai bekerja untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas ke Heng Yue di masa lalu, dan semuanya berjalan dengan tertib. Langit malam sangat pekat dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di puncak-puncak gadis giok, Ye Shen berdiri di sana dengan tenang, memandangi langit berbintang utara, dengan kelembutan masih di matanya. Tuan, Heng Yue telah direbut kembali, bisakah kamu melihatnya? Pada titik tertentu, angin sepoi-sepoi menerpa dia, dan Chu Ling muncul di sampingnya, memegangi lengannya, pipinya bengkok ke bahunya, berbisik, memikirkan adik. Ya, Ye Shen tersenyum, senyum yang agak lelah dan berubah-ubah. Ada begitu banyak momen ketika dia tidak bisa menahan keinginan untuk pergi ke Chu Utara untuk mencari Chu Xuan, tapi ya. Dia tahu bahwa sebagai komandan dari 3 pasukan, dia tidak punya waktu untuk itu. Kekuatan yang kuat dan tuwir dari dinasti Dewa Pemusnah, klan hantu, klan darah, dan klan kutukan penyihir semuanya muncul satu demi satu, dan semuanya mengincarnya di suatu tempat di Chu besar. Dia perlu mengumpulkan kekuatan dalam perencanaannya, perlu menyatukan Chu Selatan dalam perhitungannya, untuk menghadapi perubahan yang akan dibawa oleh banyak kekuatan kuat ini kapan saja. Saya mengerti.
Chuling berbisik, juga melihat jauh ke langit berbintang utara, dan bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal yang sama. Setelah mengalami hidup dan mati, dia juga melihat semuanya. Dia mungkin bisa pergi ke Chu Utara untuk mencari saudara perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa pertikaian di Chu Selatan bisa terjadi kapan saja. Ye Sen membutuhkannya, dan Yan Huang juga membutuhkannya sebagai alam semu. Yang disebut perang itu terlalu kejam, dan meskipun kekuatannya sendiri kecil, ada kalanya dia mungkin bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perang ini. Oleh karena itu, apakah itu Ye Sen atau Chuling, keduanya ingin segera menyatukan Chu Selatan dalam waktu sesingkat mungkin, sampai mereka memiliki modal untuk menghadapi kekuatan tuwir itu, kemudian mereka bisa pergi ke Chu Utara tanpa beban. Entah bagaimana, Chuling tertidur sambil meringkuk di pelukan Ye Sen. Ye Sen dengan lembut mengangkat tangannya dan akan menawarkan kekuatan lembut untuk mengirim Chuling ke paviliun. Dia, di sisi lain, terus memandangi langit berbintang utara. Segera, Yang Dingtian tiba, membawa 2 pot anggur yang kuat di tangannya. Salam, Tuan Senior. Ye Sen membungkuk dengan hormat. Panggil saja aku Paman Senior, tidak perlu membawa kata pemimpin sekte. Yang Dingtian tersenyum sambil menyerahkan sepanci anggur yang kuat kepada Ye Sen dan berkata sambil tersenyum, Dewan Tetua dan Tetua tertinggi telah memberikan suara dengan suara bulat, kamu akan menjadi generasi ke-9 dari pemimpin sekte Han Yue saya. Tuan Senior, lebih baik kamu yang melakukannya. Ye Sen berkata dengan panik. Hati orang-orang mendukungmu, jadi jangan mundur. Yang Dingtian melambaikan tangannya dan tersenyum, kita semua sudah tua. Hari ini Great Chu sudah menjadi waktumu. Kami, orang-orang tua, akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Tapi, sudah beres. Yang Dingtian langsung menyela kata-kata Ye Sen, dengan lembut menepuk pundak Ye Sen dan tersenyum. Bersiaplah. Besok Dewan Tetua dan Tetua Agung akan memahkotai kamu di bawah perhatian semua orang di Heng Yue. Kalau begitu, Ye Sen hormat. Ye Sen menarik napas dalam-dalam, merasakan bahunya terangkat 1 poin lagi secara tiba-tiba. Memikirkan kakak perempuan senior Suan. Di sisi ini, Yang Dingtian menyesap minumannya dan juga melihat jauh ke langit berbintang utara, seperti yang dilakukan Ye Sen. Senior, ada beberapa hal yang tidak saya mengerti sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Ye Sen memandangi langit berbintang dan berbicara dengan jelas, dalam hidup, apakah seseorang itu abadi atau fana? Ada kalanya seseorang tidak dapat menahan diri, dan ketika seseorang memikul tanggung jawab tertentu, dia harus mengambil nyawanya untuk bertanggung jawab atasnya. Anda lebih menakjubkan dari yang saya kira, jenis yang menakjubkan ini, tidak mengacu pada kekuatan, tetapi jenis alam yang tidak dapat dipahami orang biasa. Yang Dingtian tersenyum lembut, yang ada dalam pikiran kamu bukanlah dunia, tetapi kehidupan rakyat, dan apa yang mereka bawa bukanlah kemuliaan, tetapi tanggung jawab untuk dijaga dengan nyawa mereka. Ye Sen terdiam, tetapi tatapannya tidak meninggalkan langit berbintang utara. Dia bukan seorang raja, tetapi dia memikul tanggung jawab yang ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat menahan diri, ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat meninggalkan segalanya untuk mencari cusuan. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, keduanya menyeruput minuman mereka dalam diam. Pada titik tertentu, Ye Sen, yang diam-diam meminum araknya, kemudian sedikit mengerutkan kening dan tanpa sadar mengangkat wajahnya, matanya sedikit menyipit saat dia menatap langit berbintang Hao Yu. Siapa yang mengintip ke dalam tanah ini? Saat dia mengeluarkan gumaman lembut, mata roda ke-6 jalan ke-6-nya perlahan terbuka dan menatap langit berbintang Fas Yu. Hanya sesaat sebelumnya, sepertinya dia telah melihat sepasang murid yang kuat mengintip ke arah Dacu, dan dia bahkan bisa merasakan keserakahan dan haus darah yang terbawa di mata itu. Apa yang kamu katakan? Yang Dingtian, yang masih minum anggur, mendengar gumaman lembutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya ke samping. Paman Senior, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang berbeda? Ye Sen masih menatap langit berbintang Hao Yu, untuk beberapa alasan. Melihat langit berbintang Hao Yu saat ini, pikirannya benar-benar bergetar, itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ada yang berbeda, Yang Dingtian mengangkat alisnya dan juga melihat ke langit berbintang, tidak menemukan sesuatu yang istimewa, sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kalau begitu mungkin saja aku salah. Ye Sen tersenyum,
Tetapi saat dia tersenyum, setetes darah hitam tumpah dari sudut mata kirinya dan meluncur ke pipinya. Melihat ini, alis Yang Dingtian berkerut dengan keras saat dia menatap Ye Sen dengan khawatir. "Chen, kamu melakukan ini." Cedera kecil. Ye Sen dengan lembut menyeka darah di wajahnya dan tersenyum dengan senyum spontan. "Kamu terlalu lelah, istirahatlah yang baik." Yang Dingtian dengan lembut menepuk bahu Ye Sen, "Segalanya sedang mengudara. Jangan terlalu mengada-ada dalam segala hal, pergilah dan istirahatlah. Besok kamu akan dimahkotai." Dengan itu, Yang Dingtian sudah bangkit dan berjalan menuju gunung, tetapi alisnya mengerutkan kening lebih dalam saat dia melangkah turun. Karena dia tahu bahwa Ye Sen menyembunyikan sesuatu darinya, tentang apa, dia tidak yakin. Setelah Yang Dingtian pergi, Ye Sen dengan keras menutupi mata kirinya, karena darah dari mata kirinya masih mengalir, tumpah terus-menerus di sepanjang celah di antara jari-jarinya. Dia tampak kesakitan, merasa seperti jarum baja menusuk dan mendorong sekujur tubuhnya, dan dengungan lautan ilahi membuatnya menjadi agak mengigau dalam sekejap, dan dia bahkan tidak dapat membedakan antara ilusi dan kenyataan. "Baiklah, aku tidak tahu kapan, tapi dia mendengus pelan dan seluruh tubuhnya pingsan di bawah batu." Malam, pada saat itu, menjadi sunyi dan sangat hening. Di bawah langit berbintang, seorang pria berbaju hitam dengan wajah bertopeng berdiri di atas puncak gunung, seperti sebuah monumen yang tidak akan pernah runtuh. Meskipun topeng menutupi wajahnya, namun kita bisa melihat warna kepedihan di matanya, dan di dalam warna tersebut, ada sedikit kebingungan, perubahan dan kelelahan. Pada suatu saat, secara tidak sadar, ia mengangkat telapak tangannya dan menutupi mata kanannya, dan di bawah cahaya bulan, samar-samar terlihat darah hitam yang tumpah di sela-sela jarinya. "Lihatlah di tempat yang seharusnya, tapi jangan melihat di tempat yang tidak seharusnya." Di alam baka, sepertinya ada suara yang tidak jelas yang terdengar, suara tuwir, tapi dengan nada bercanda, "Mata roda ke-6 jalan keabadian, sebuah lelucon." Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, para murid dan sesepuh sekte Heng Yue berganti pakaian dengan jubah Tao yang baru. Jika dilihat dari udara, tempat itu penuh dengan orang-orang, seperti sungai, berkumpul menuju aula utama sekte Heng Yue. Tidak hanya para tetua murid dalam, tetapi bahkan para tetua murid luar pun datang juga. Hari ini adalah hari yang besar, upacara penobatan generasi ke-9 dari pemimpin sekte-sekte Heng Yue. Pada saat ini, dua barisan tetua dan sesepuh sudah berdiri dengan rapi di kedua sisi 999 anak tangga awan di bawah aula utama sekte Heng Yue. Di bawah perhatian semua orang, Ye Sen, yang mengenakan jubah Taois putih, perlahan-lahan berjalan menaiki tangga awan, sosoknya tegak dan langkahnya mantap, ekspresinya tenang dan tuwir dengan baik, rambut hitamnya tidak berangin, masih membawa aura seorang raja. Melihat Ye Sen, para murid dan tetua di kedua sisi tangga awan menunjukkan ekspresi haru. Setahun yang lalu, Ye Sen di mata mereka masih hanya seorang murid magang di alam kondensasi Qi dari sekte luar Heng Yue. Setahun kemudian, Ye Sen di mata mereka akan menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan tatapan menghina pada saat itu semuanya berubah menjadi kekaguman dalam sekejap, karena kehebatan pertempuran, prestise dan kemuliaan telah memaksa mereka untuk mengaguminya. Perbedaan antara langit dan bumi seperti itu menyebabkan perasaan tidak nyata muncul dalam diri mereka semua. Ini baru setahun, rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Baru 1 tahun, dan dinasti telah runtuh. Itu melonjak ke atas. Di sisi tangga awan, si Tunan menghela nafas dan menamparkan bibirnya. Mengamatinya, dia menjadi kepala sekolah, jadi kita bisa berpura-pura dengan tenang. Di samping, Xiong Er mengusap dagunya dengan sangat serius. Xiao tidak tahu bahwa satu-satunya orang yang dia kalah selama ini adalah aku. Xie Yun menoleh, sambil tidak lupa mengacak-acak rambutnya. Kerumunan orang tersenyum dan menatapnya seperti orang bodoh, bukankah ini hanya tentang kompetisi sekte luar? Kamu masih berani mengatakan itu? Lihat orang lain, lalu lihat dirimu, mereka semua adalah murid Heng Yue, bagaimana kamu bisa menjadi orang bodoh? Xie Yun tampak tidak terkesan dan merapikan bajunya, tapi dia masih terlihat sangat bangga. Kamu masih menjadi pusat perhatian. Di sisinya, Qi Yue diam-diam menatap Ye Sen,
masih ada ekspresi rumit di matanya yang indah, dan ada juga sentuhan mencela diri sendiri di sudut mulutnya. Dia yang sangat bangga pada saat itu, mungkin tidak menyangka bahwa murid yang dia benci akan mencapai begitu banyak. Wow, betapa tampannya. Di samping, Knight Ruxue sedikit nimfomaniak, menonton dengan mata indahnya yang beriak. Bukan hanya dia, banyak murid perempuan Heng Yue memiliki ekspresi ini. Seorang pahlawan mencintai wanita cantik dan wanita cantik sangat mencintai pahlawan. Belum lagi Ye Shen, pahlawan yang tak tertandingi. Di sini, di depan aula besar di ujung tangga awan, melihat Ye Shen berjalan selangkah demi selangkah, banyak orang tua juga menghela nafas dengan emosi. Melihatnya, itu mengingatkanku padamu saat itu. Kerumunan melihat ke arah Yang Dingtian yang berada di samping. Usia tua adalah usia tua. Yang Dingtian melambaikan tangannya dan tersenyum, tetapi melihat Ye Shen, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan masa lalunya. Saat itu, dia juga sama bersemangatnya dengan Ye Shen, dan juga menjadi pusat perhatian seperti Ye Shen, beberapa dekade seperti sekejap, itu seperti mimpi. Ya, semakin tua, kerumunan tertawa satu demi satu, mengelus jenggot mereka dan tersenyum tipis. Ini adalah waktu mereka. Ye Shenku, di samping, Chu Ling tertawa manis, memperhatikan dengan mata terpesona, seolah-olah dia sedang mabuk. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Tersenyum, Chu Ling melihat ke arah kehampaan di utara. Untuk memiliki postur seorang raja pada usia seperti itu, penyatuan Chu Agung sudah dekat. Di samping, leluhur tua klan surgawi dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum lega. Selangkah demi selangkah, kita akan menyaksikan kebangkitan seorang raja. Zhong Jiang juga tertawa satu demi satu. Xin Xin, jangan hanya melihatnya, kamu juga bisa melihatku. Di sini, orang ini Long Yi sedang menatap Murong Miao Xin dengan senyum konyol di wajahnya, dan perlu dikatakan bahwa kepalanya yang botak, umumnya tidak berkilau. Enyahlah. Murong Miao Xin memelototi pria ini dengan garis hitam di wajahnya, terutama ketika dia melihat wajah Long Yi. Dia memiliki keinginan untuk mencekik kutu kupret tak tahu malu ini di tempat lebih dari sekali. Cantik, aku menyukaimu, jadilah menantu perempuanku. Di sini, Long Wu, pria yang menyentuh kepalanya yang botak, sangat narsis melihat seorang wanita berpakaian putih. Benar-benar bukan kering yang biasa, patut dikatakan bahwa kepalanya yang botak, lebih berkilau daripada Long Yi, seperti bola lampu. Ketika dia melihat wanita berbaju putih, setelah diperiksa lebih dekat, bukankah dia guru puncak roh giok, Dongfang Yuling? Kamu sakit, bukan? Sejak Long Wu berkepala botak ini muncul entah dari mana, dia telah mendengar kata-katanya tidak kurang dari 800 kali. Saya tidak sakit, saya besar di sana, saya. Persetan, kakak senior Heng Tian, mari kita luangkan waktu untuk mengalahkan dua pelacurnya ini. Di sini, Heng Yue yang sebenarnya mengelus jenggotnya dan melirik ke arah dua wanita jalan yang tidak tahu malu, Long Yi dan Long Wu. Para pahlawan saling bertatap muka. Heng Tian Tian Ren dan yang lainnya, satu demi satu, mengelus jenggot mereka dengan nada serius. Untuk beberapa alasan, pemandangan kedua kepala botak yang bergoyang maju mundur membuat telapak tangan mereka terasa gatal yang tak bisa dijelaskan, dan jika bukan karena fakta bahwa hari ini adalah aula penobatan, saya khawatir mereka akan membawa keduanya keluar dan memukuli mereka dengan keras. Saat beberapa orang sedang membual, Ye Shen sudah berjalan selangkah demi selangkah. Melihat ini, kerumunan menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuh. Ini adalah momen yang khusyuk dan agung. Salam untuk semua leluhur senior, paman dan kakak senior. Ye Shen berlutut dengan satu lutut. Murid Heng Yue, Ye Shen, dalam kapasitas saya sebagai generasi ke-8 dari kepala sekolah Heng Yue. Saya meneruskan perintah pedang kepala sekolah Heng Yue, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah generasi ke-9 dari kepala sekolah Heng Yue saya. Tetapi saya berharap kamu akan mematuhi cara kamu sendiri dan tidak melupakan niat awal kamu, dan memimpin Heng Yue saya untuk berkembang, sehingga dapat memenuhi harapan yang telah lama didambakan oleh generasi nenek moyang Heng Yue saya untuk menyatukan Great Chu. Petik 2. Saat suara Yang Dingtian yang bergema dan agung terus bergema di langit dan bumi, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi tanda dengan aura ilahi yang masih ada, melayang di depan Ye Shen. Murid menerima perintah.
Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas token. Bagus. Segera, teriakan terdengar dari bawah. Setelah itu, suara-suara seperti itu bergabung bersama, membentuk gelombang pasang yang membanjiri satu sama lain dan mengguncang langit dan bumi. Apa yang bisa dilihat adalah suasana hati semua orang sangat gembira pada saat ini, darah mereka mendidih. Melihat Ye Sen, mereka melihat masa depan yang cerah, bahwa pemuda yang telah melakukan mukjizat lebih dari satu kali, akan membawa mereka menuju kemuliaan. Hati orang-orang berada di tempat yang tepat. Melihat masing-masing dari mereka yang mengangkat tangan ke udara dan berteriak, Yang Dingtian, Heng Yue sejati, leluhur tua klan surgawi dan yang lainnya menarik napas dengan keras, sikap sekelompok orang tua, dalam sekejap, menjadi beberapa tahun lebih muda. Adegan yang terjadi selanjutnya sangat hidup. Kemunculan kembali Heng Yue sebagai kepala sekte dapat dianggap sebagai perayaan universal, dengan jamuan makan yang disiapkan di mana-mana dan aroma anggur yang meresap kemana-mana, suasananya sangat panas. Namun, tidak semua orang setulus yang terlihat. Di antara mereka yang hadir, ada beberapa orang yang memiliki niat jahat, dan mata mereka bersinar lebih dari sekali dengan cahaya gelap. Orang-orang ini, tidak perlu dikatakan lagi, adalah mata-mata yang ditanam di Heng Yue oleh kekuatan besar Chu Selatan. Dalam 2 hari ini, Heng Yue telah membuat keributan besar. Ini adalah berita yang mengejutkan, hanya salah satu dari mereka yang akan mengejutkan Chu besar jika keluar. Namun, yang mereka khawatirkan adalah bahwa informasi tersebut tidak dapat dikirim. Ye Sen dan yang lainnya telah membuat pengaturan yang cermat untuk ini jauh sebelum mereka mengambil kembali Heng Yue. Tentu saja tidak, dengan batas seperti itu, belum lagi orang, tidak mungkin untuk mengirimkan suara untuk keluar.